Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai hadir kembali menemani Anda. Bersama saya Andrew Pakpahan, dalam episode kali ini kami akan menyiapkan liputan yang menginspirasi melalui hal sederhana. Di era perkembangan globalisasi dan juga gadget saat ini, kegiatan mendongeng adalah salah satu kegiatan yang langka dalam sebuah keluarga. Padahal kita tahu mendongeng adalah salah satu budaya bangsa Indonesia. Tak hanya sekedar cerita, namun banyak hal positif dan juga pesan moral yang dapat disampaikan dalam dongeng. Apalagi teknologi sekarang kan. Nah, itu juga berat tuh. Kenapa anak baru bangun tidur apa yang pertama kali dia lakukan? Nyetel TV. Ya kan? Remote. Sudah gitu orang tua sibuk, tambah repot. Ya kan? Itu tantangan paling berat para pendongeng. Bolehlah setiap anak itu memiliki, ya, teknologi boleh dimiliki. Ya, kebiasaan digital memang sudah zamannya. Tetapi hati-hati juga bahwa kebiasaan di dalam bermain dengan permainan yang pasif membuat anak menjadi pasif. Ada beberapa hasil penelitian, misalkan contoh, bila anak terlalu banyak bermain dengan digital, dia bermain game sendiri, entah apa itu namanya, mau PS atau apa, tetapi setiap kali dia main dalam waktu 1 jam, harus dibayar dengan permainan interaktif. Itu kurang lebih 2 hari. 2 hari bermain interaktif ya, supaya berimbang. Penyebab dari orang bermain game, dia pasif kan. Kalau kalah, dia nggak mau terima. Kenapa? Karena matiin dong, ulang lagi dari nol. Kalah lagi, ulang lagi. Kalah lagi, ulang. Artinya membuat anak menjadi arogan, ya kan? Dia egois, dia harus menang. Ini berbahaya, tanpa sengaja menciptakan sebuah karakter baru. Nah, untuk para pendongeng, jangan lupa, kesuksesan sebuah penampilan itu dari persiapan. Tetapi jangan lupa juga, setelah kita tampil, kerapihan daripada perlengkapan itu dituntut. Contoh misalkan, lihat, saat kita mendongeng, tumpukan terakhir ini di bawah adalah yang terakhir muncul nanti pada akhir cerita adegannya. Jadi berurutan. Ini yang kedua. Peran utama tuh ini dia. Nah, ini si kura-kura peran utama, maka dia paling atas. Sehingga saat nanti kita mulai mendongeng lagi, kita akan membuka sesuai urutan. Ini tidak akan mengacak-acak apa yang kita punya dari persiapan tadi. Nah, ini urutan yang mempermudah kita sendiri saat tampil. Jangan lupa properti. Barang bekas pun bisa menjadi properti yang bisa digunakan. Nah, sedapat mungkin mendongeng jangan mencari hal-hal yang sulit buat anak-anak, tetapi yang mudah didapat. Boneka ini sebenarnya boneka mainan anak-anak, jadi mudah didapat. Apalagi kantong kresek yang jadi sayapnya tadi. Nah, tetapi menjadi kelucuan. Ceritanya di pagi hari ada seekor binatang berkaki 4. Dunia anak adalah dunia imajinasi. Bagaimana dengan dongeng? Nah, dongeng ini sangat membantu. Membantu apa? Membuat anak lebih konstruktif, lebih terbangun dalam imajinasi positif. Dia akan lebih matang di dalam berimajinasi, bukan cuma sekedar imajinasi yang kosong, tetapi berisi. Tidak melihatnya. Rupanya kamu yang menangis. Gimana kalau kita dari kecil coba membangun sejak usia dini mengenal baik buruk, mengenal etika, mengenal budi pekerti, apalagi sampai dia bisa mengenal arti dosa. Berarti sejak kecil ini kita kenalkan melalui dongeng, rasanya lebih enak. Tetapi kalau saya sukanya adalah saat
kita ke sekolah mendongeng, guru sepakat, guru juga sama cara penyampaian dengan cara teknik mendongeng, mengajar dengan mendongeng. Terima kasih. Nah. Ini Kak Heru nanti berikutnya ya. Udah gak sabar deh, pengen jadi Kak Heru duluan ya. Udah pegang boneka terus. Ya sini salam semuanya. Dadah. Sampai ketemu lagi dadah. Dadah. Wah, hebat sekali. Mulai Kak Heru masuk ke Mutiara Indonesia tahun 88 ya Kak Heru ini ya. Sudah berapa tahun itu 88 sampai sekarang ya hampir 30 tahun ya. Dan itu memang anak-anak antusias sekali kalau ada jadwal Kak Heru tuh yang dinanti sepertinya begitu. Karena di tema-tema TK itu juga ada tema seperti binatang dan tumbuhan, ada tema rekreasi, ada tema transportasi. Karena kan di situ kan ada isi moral ya. Setelah itu kan ada pesan moralnya di belakangnya itu pasti ada. Oh misalnya ini dongengnya si A ini tadi begini, mesti terakhirnya endingnya itu kan akan berbuat baik, ya, akan insaf dan sebagainya. Nah itulah moral yang kita ambil dari situ ya. Dan itu sangat bermanfaat kok sama Bu Guru, itu bisa mungkin kita terapkan sebisa-bisa di kelas, mencontoh gaya Kak Heru kalau lagi ini sambil menerangkan sesuatu materi misalnya ya ke anak-anak, mengenalkan apa dengan gaya Kak Heru yang sudah lekat dengan anak-anak ini gitu. Guru juga sangat bermanfaat ya, belajar banyak wawasan. Sebenarnya sih kepingin seperti Kak Heru, dan Kak Heru juga sering ya, ayo kita memberi pelatihan ke kita kadang-kadang gitu ya. Menurut budayawan James Dananjaya, dongeng termasuk cerita rakyat lisan yang tidak dianggap benar-benar terjadi oleh pemilik cerita. Dongeng juga tidak terikat oleh tempat maupun waktu. Dongeng biasanya berdurasi pendek, bersifat menghibur, dan mengandung nilai pendidikan. Tersebut memiliki 3 sahabat sejati. Tetapi ya syukur sekarang ini sudah mulai banyak remaja-remaja yang ikut ambil andil di dalam bertutur kata, bercerita. Karena sering ada kompetisi kan. Kebetulan saya juga sering menjuri kan. Jadi kita lihat semakin lama pendaftar tuh makin besar. Jadi saya yakin dan juga optimis bahwa satu saat nanti para pendongeng ini juga akan eksis di mana-mana, ini akan bergerak sama. Tinggal para pendukungnya. Pada suatu ketika, lahirlah seorang bodhisattva. Ya, tadi saya bercerita tentang adanya persahabatan. Ya, persahabatan itu mengisahkan antara anjing dan gajah. Mereka awalnya tidak bisa bersahabat dan akhirnya bisa bersahabat. Gendut, kelihatan, cakep. Ya, dari cerita yang dapat disampaikan itu, kita adik-adik itu bisa menerima apa yang kita sampaikan itu dan bagaimana itu harus bersahabat itu seperti apa gitu. Kaca ini Ya karena juga kalau menurut saya sendiri demi kemajuan saya untuk bagaimana sih untuk mendidik anak-anak itu seperti apa. Jadi kita aku harus belajar bagaimana itu untuk mengajar untuk anak-anak tersebut seperti itu. Peserta nomor undi 8 sudah siap? Bagaimana Dewan Juri, sudah siap? Siap. Peserta siap? siap. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk peserta nomor undi 8. Tentunya kan sekarang banyak nih anak dengan pergaulan yang sekarang ini, anak banyak konflik dengan temannya karena iptek kita tahu handphone semuanya sudah canggih, itu membawa kadang-kadang anak itu ada ada permusuhan lah di antara teman gitu. Jadi dengan bercerita ini mungkin anak-anak bisa sadar, oh iya ternyata persahabatan itu perlu seperti itu. Suatu ketika nih adik-adik di kandang gajah tersebut ada. Terus tadi juga dalam cerita saya tadi ada peristiwa, yaitu si perempuan ini tadi dia mencuri kan. Nah itu juga mengajarkan anak untuk agar tidak mencuri, itu melanggar Pancasila sila kedua seperti itu. Pertama hobi sih, karena yang pertama saya hobi bercerita. Jadi terus ada acara seperti ini, saya diberi kesempatan untuk mengikuti perlombaan ini. Jadi menurut saya tidak ada salahnya saya menyalurkan bakat saya melalui perlombaan ini seperti itu. Jenis dongeng antara lain parabel, yaitu dongeng yang berisi hikmah atau petuah hidup. Contohnya, Si Malin Kundang, sebuah dongeng dari Sumatera Barat. Jenis lain adalah legenda, yaitu dongeng yang menceritakan awal mula terjadinya suatu tempat. Misalnya, terjadinya Danau Toba dari Sumatera Utara atau Tangkuban Perahu
cerita dari Jawa Barat. Sementara jenis dongeng lain yang cukup sering dimainkan bagi anak-anak adalah fable. Fable adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Contohnya kali ini, Kak Heru sedang mengarang cerita fable Lebah Sayap Satu. Seringkali dalam proses kreatif, Kak Heru didukung oleh istrinya, Karika, yang membantunya menyusun cerita. Diceritakan bahwa Lebah Sayap Satu adalah tokoh yang selalu bersyukur, walaupun memiliki hanya satu sayap. Dalam cerita itu nanti ada tokoh sapi dan burung elang yang kagum akan kemampuan bersyukur si lebah. Namun ada juga tokoh antagonis belalang coklat yang sombong karena memiliki sayap lebih dari satu. Oh gini dia nanti, pas dia gitu dia lihat si burung elang kan gini, burung elang nih, ini lebah di atasnya, naiknya gini. Nah berarti dia lihat di situ. Wah, siapa itu yang terbang? Aku sepertinya kenal warnanya. Oh, itu si lebah. Wah, lebah sudah terbang sampai ke awan. Aku selalu mengejek, tapi aku sendiri belum pernah terbang ke awan. Malu. Nanti dia sembunyi aja. Setiap cerita fabel mengandung pesan moral yang membantu anak-anak membedakan mana yang baik dan buruk. Mendongak ke atas sambil melihat. Selain mendongeng di luar rumah, Kak Heru juga kerap mendongeng untuk anak-anaknya sendiri. Ia juga melibatkan mereka dalam diskusi menyusun cerita, juga mengajarkan cara mendongeng, dan saling memberi masukan sesudah mementaskan sebuah dongeng. Ayah, aku bisa nggak dapetin piala kayak gini? Bisa. Ini kan juara berapa? Berarti masih punya kesempatan dapat juara berapa? 2 dan 1, ya kan? Ayahku juga mau. Boleh. Nah gini, jadi Anggi kemarin udah begitu dapat juara 3, udah tahu kan kelemahannya kan di mana? Ini ya, lihat kebunku, bisa kan? Coba ya, 1, 2, 3, lihat. Saya dengan melihat kegiatan Kak Heru keluar ya dengan berdongeng, itu banyak manfaatnya ya, saya melihatnya seperti itu ya, karena kadang-kadang ada juga yang setelah pertemuan gitu, setelah satu kegiatan gitu kan, mereka tuh secara tidak langsung kadang-kadang suka share gitu kan. Terus kita juga melihat ini di sekolah ini gitu kan ya, dengan pola anak-anak seperti ini suka timbul ide cerita gitu. Bagaimana dengan dongeng kan versus menjadi kan? Nah, ternyata gampang. Dongeng itu sebuah tontonan yang menarik. Contoh, misalkan ayah bundanya bermain melalui boneka-boneka, lalu tanpa sengaja dia masukkan alur cerita, dia mendongeng. Ini akan lebih menarik dan mengalahkan digital tadi, permainan-permainan digital, karena ada sentuhan. Orang tua bisa bermain sambil bercanda, guling-guling, sambil peluk, sambil cium gitu ya. Nah ini kan akan lebih terasa oleh anak. Selain menjalin kedekatan, dialog antara orang tua dan anak dapat pula membantu anak menggali dan mengasah talentanya. Itu juga untuk diri saya sendiri ya sebenarnya. Walaupun kita mempunyai kesibukan di luar yang begitu banyak gitu kan, ya dekatkanlah walaupun hanya waktu sedikit pun. Carilah waktu yang lebih berkualitas gitu untuk anak-anak. Itu tiap malam, hampir tiap malam itu kita selalu ngumpul sama-sama. Ya udah, kamu di sekolah ada permasalahan apa nih gitu kan, atau mau sharing gitu. Jadi memang selalu kumpul gitu. Kebetulan memang dongeng ini saya pergunakan sebagai salah satu ya untuk pengajaran anak di rumah gitu kan. Karena dari dongeng sendiri banyak sekali manfaatnya gitu ya. Salah satunya itu anak menjadi lebih berani gitu kan. Jadi lebih komunikasi dengan kita gitu kan. Terus kedua, dia lebih percaya diri gitu. Awalnya sih saya memang cari yang termudah, waktu itu lewat buku gitu kan. Nah jadi saya mencoba kepada anak-anak saya gitu ya, coba belajar untuk etika, budi pekerti, sopan santun.
Mungkin kalau dengan itu sudah tertanam di hatinya gitu ya, itu akan ya insya Allah lebih bermanfaat lagi untuk keluarnya. Gitu. Waktu itu aku ikut dongeng seDKI di museum, dapat juara 3. Terus ikut pokoknya di sekolahan itu sekecamatan dapat harapan 1. Lebih percaya diri, terus lebih baik kalau mau ambil barang teman harus bilang, pinjam. Terus kita belajar biar emosinya nggak tinggi. Kayak misalkan aku di ceritanya itu kayak misalkan Bobby suka malas. Nah di ceritanya itu kemalasannya itu ceritanya nggak ngerjain PR. Kita dihukum sama guru. Aku tuh jadi ngikutin, oh berarti aku harus ngerjain PR biar nggak dihukum sama guru. Bikin cerita, aku kalau punya ide ceritain ke ayah. Kalau misalkan idenya kayak misalkan ada yang kurang gitu, ntar ayah tambahin. Sampai jalur ceritanya benar. Nama aku Alif Nurrahman Hazim. Kalau aku sih mulainya dari suara baru ke gerakan, tapi gerakannya sih belum terlalu lancar. Kalau aku sih sama sih kayak Anggi sih, percaya diri gitu dapatnya. Terus sopan-sopannya kan, jadi setiap misalnya Assalamualaikum gitu misalnya, kan harus gitu, jadi kita ngikutin gitu, Assalamualaikum gitu. Aku sih kebanyakannya dapat ceritanya, seru-seru, lucu, terus banyak nasihatnya. Jadi kita tuh ngikutin, aku juga ngikutin sebenarnya. Jadi waduh ini bagus banget, jadi aku harus ngikutin gitu. Misalnya kamu ini pintar, kamu selalu belajar. Kalau kamu nggak belajar, nanti kamu akan jadi bodoh gitu. Dan kamu tidak bisa naik kelas. Jadi aku giat belajar gitu. Kamu senang origami nggak? Aku sih kayaknya senang sedikit deh. Kamu suka main game nggak? Jangan ditengah gitu dong. Ya deh, aku senang main game. Kamu enggak? Yaudah, aku ngikutin kamu deh. Boleh kan? Boleh kan? Jadi begini, anak-anak itu kan pada usia dini, dia itu lagi membutuhkan banyak informasi, membutuhkan banyak bahan untuk dia berbicara, untuk dia mulai berpikir, nalar, ya kan? Membiasakan diri. Nah, pengalaman-pengalaman. Nah, jadi dengan dongeng sebenarnya itu mempersingkat waktu, mempermudah. Kenapa? Orang bercerita, yang pertama keluar adalah kata-kata. Artinya, anak akan belajar di sini menguasai kata per kata. Jadi secara tidak langsung menambah kemampuan dia dalam berkata-kata. Adik-adik di rumah, Paman Dongeng sudah siap dengan cerita kali ini. Judulnya adalah Festival Musik. Wah, seperti apa ceritanya? Yuk kita dengar. Ada yang tahu gak pianonya siapa nih? Monyet. Ting 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 ting. Tapi monyet cuma melihat, dia nggak berani minta, takut salah. Anak ini akan mencoba menjelajah di dalam sebuah cerita sehingga mendapat pengalaman dan pengertian yang lebih detail, lebih jelas ketimbang cuma kata-kata atau pesan semata. Tapi ini alur cerita. Sekarang Paman Dongeng nih yang mau bercerita. Sudah siap belum dengar cerita Paman Dongeng? Sudah? Kalau begitu kita ajak teman-teman semuanya yang di rumah ya. Adik-adik di rumah bagaimana? Sudah menunggu ya dari tadi? Sudah Paman. Nah, sekarang Paman sudah siap bercerita. Judul ceritanya kali ini adalah Rahasia Rona. Tiba-tiba bunyi nih. Kak Heru menjadi pengisi utama acara Rumah Dongeng di Daai TV. Acara tersebut telah berlangsung selama 7 tahun, mulai awal Desember 2007.
lebih dari 1.200 episode yang sudah dihasilkan. Untuk komitmen selama 7 tahun mengedukasi melalui dongeng tersebut, Rumah Dongeng menerima Anugerah Peduli Pendidikan 2014 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori program televisi pada 15 Oktober lalu. Karena memang sasaran utamanya kita ingin menanamkan hal-hal baik ya kepada anak-anak melalui cerita dan dongeng. Karena memang kita melihat kebutuhan dari anak-anak gitu ya, kebutuhan tontonan untuk anak-anak itu sudah semakin kesini itu kan semakin berkurang ya, karena kan berkembangnya dunia pertelevisian. Mungkin tantangannya adalah semakin kesini anak-anak Indonesia itu udah semakin kritis gitu ya. Mungkin perkembangan zaman, perkembangan teknologi, mereka nggak perlu dengerin cerita lagi ngedongeng, tapi mereka sudah bisa ngeliat di gadget, mereka sudah bisa download video-video di YouTube. Kita pengen nunjukin aja gitu kalau ke anak-anak, terutama ke orang tua lah terutama ya, kalau sebenarnya mendongeng itu adalah sebuah kegiatan positif dan baik dan memang harus menjadikan kebiasaan rutin aja. Ingin anak-anak di Indonesia jauh lebih ceria, jauh lebih bisa memahami hal di sekitarnya, tapi dengan cara yang menyenangkan, yaitu dengan mendongeng. Kamu pernah dengar nggak sih suara pianonya si monyet ini? Menurut sebuah penelitian di Inggris, 2 dari 3 anak berusia dini menginginkan lebih banyak waktu mendengar dongeng sebelum tidur. Dongeng memiliki banyak manfaat, mengajarkan nilai moral yang baik, mengembangkan daya imajinasi anak, menambah wawasan, meningkatkan kreativitas, mendekatkan anak-anak dengan orang tuanya, dan menghilangkan ketegangan atau stres. Mulailah pergi ke toko buku dan perpustakaan, menjelajah internet untuk mendapatkan dongeng-dongeng terbaik atau menciptakan karya sendiri. Membangun karakter anak melalui cerita dongeng dapat dimulai dari keluarga, karena cerita dongeng dapat membangun imajinasi anak dan juga membuat anak lebih mengerti akan pesan moral yang disampaikan. Jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim SMS ke 0889 8100 5000 atau ke website Dai TV dan media sosial Dai TV. Akhirnya saya Andrew Pakpan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.